Oke, kembali lagi bersama saya Jidanil Rahman Siregar. Dalam video ini kita akan membahas tentang mencari volume kerucut dan juga mencari luas balok, dan kemudian kita mencari volume tabung. Jadi kita mencari 3 bangun ruang. Jadi pertama kita harus masuk ke aplikasi Devsi++. Dan di sini kita menekan Ctrl N untuk memulai. Seperti biasa, kita masukkan pagar karena itu merupakan kewajiban dari bahasa C++. Kemudian kita masukkan include, pasti include. Kemudian kita masukkan tanda kecil dan tanda besar. Di dalamnya kita masukkan IOStream. Kemudian kita enter. Kita masukkan using namespace. Nah, kemudian jangan lupa std-nya. Kemudian kita tutup dengan titik dan koma. Kemudian di sini kita buat main untuk memulai sebuah codingnya. Kemudian tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung. Dan jangan lupa untuk kurung kurawan. Kemudian di sini kita masukkan float P. Kenapa dia float? Karena nilainya tidak berupa nilai bilangan bulat. Makanya kita buat float. Kemudian di sini kita masukkanlah float P-nya sama dengan 3,14. Dan jangan lupa untuk titik dan koma. Kemudian kita masukkan INTR. Jadi R itu untuk jari-jari. Kemudian kita masukkan nilai R-nya yaitu 13. Kemudian enter lagi. Kemudian kita masukkan INT untuk T. T ini merupakan lambang daripada tinggi. Kenapa INT? Karena INT untuk bilangan bulat. Jadi kita masukkan INT, bukan float. Kemudian INTT sama dengan 17. Jangan lupa untuk titik dan koma. Dan di INTR juga jangan lupa untuk meletakkan titik dan koma. Kemudian di sini kita ketik lagi enter. Di sini kita masukkan cout. Cout ini untuk supaya memberitahu kalau si P itu adalah rumus dan si R itu adalah jari-jari, dan kemudian si T itu adalah untuk menyatakan tinggi, sehingga kita buatlah cout. Kemudian kita gunakan tanda petik, terus kita ketik nilai P di sini. Kemudian jangan lupa sama dengan. Kemudian di sini kita masukkan nilai P ini adalah untuk si P. Kemudian cout lagi. Kemudian tanda lebih kecil 2 kali, jangan lupa. Kemudian handle untuk enterkan di dalam codingan. Kemudian jangan lupa lagi tanda lebih kecil 2 kali. Kemudian tanda petik. Kemudian kita masukkan nilai jari. Jari. Jadi nilai jari-jarinya ini untuk CR, karena CR tadi untuk menandakan jari-jari. Kemudian jangan lupa untuk titik dan koma, karena tanpa titik dan koma itu akan error. Kemudian kita masukkan lagi cout.
kemudian tanda kecil 2 kali. Jangan lupa enter untuk menspasi untuk mengenterkan di dalam codingan tersebut. Kemudian tanda kecil 2 kali lagi, kemudian tanda petik, jangan lupa. Terus kita masukkan nilai tinggi. Jadi nilai tinggi ini untuk menyatakan kalau si T itu adalah untuk menyatakan nilai tinggi. Kemudian kita tekan lagi tanda kecil 2 kali, kemudian kita beri situ untuk tandanya atau panggilan untuk si tinggi ini, yaitu T. Kemudian jangan lupa untuk titik dan koma. Kemudian kita enter lagi. Kemudian kita out lagi untuk satu lagi yang terakhir. Jangan lupa tanda kecil 2 kali dan handle juga. Jangan lupa untuk tekan lebih kecil 2 kali. Di dalam tanda petik kita buat untuk volume kerucut, itu sama dengan, kemudian kita buat rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah 0,333333 dikali R dan dikali lagi dengan T. Kemudian jangan lupa untuk titik dan koma. Kemudian kita enter dan kita jalankan kodenya. Dan kita menjalankan kodenya dengan menekan return 0 dan titik koma. Jadi dalam codingan, setiap codingan ditutupi oleh dengan ini, return 0 titik koma. Kemudian kita jangan lupa untuk control save di sini saja. Itu untuk volume kerucut. Kemudian kita save, kemudian kita cek dan kita jalankan, ternyata tidak ada error dan boom, langsung. Dan volume kerucutnya itu 3,6667. Jadi itulah cara ngoding di Dev C++ untuk mencari volume kerucut. Kemudian kita pindah ke luas balok. Jadi caranya sama saja, tinggal mengganti rumus dan nama-nama yang disebutkan kita ganti. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menghapus include your stream sampai main nih. Yang perlu kita ganti dari float sampai cout volume kerucut nih. Kemudian kita hapus saja. Rumusnya juga kita hapus karena setiap bangun ruang itu memiliki rumus yang berbeda-beda. Buat program kalkulator, jadi totalnya ada 4. Bolehkan 1, 2, jadi kita ada 4. Oke. Gimana 2 di sini? Dan bukan nilai P. Oh, ini. P-nya juga kita hapus. Kemudian INT kita hapus. Kita hapus juga ini. Buat program kalkulator. Nilainya pun kita hapus. Kemudian P-nya pun kita hapus juga karena kita di dalam mencari luas balok tidak menggunakan P. Oke, kita undur dulu. Oke. Di sini kita ganti untuk mencari luas balok, yaitu rumusnya 2 kali dalam kurung P kali L tambah P kali T ditambah L kali T. Jadi yang kita perlukan adalah P, yaitu P untuk nilai P, yang kemudian L
dan T. Maka kita tentukan yang pertama itu nilai P-nya. Untuk nilai P kita masukkan dulu INT P sama dengan, kita buat di sini yaitu 5, dan untuk L, karena L menggunakan koma atau tidak merupakan bilangan bulat, sehingga kita gunakan float untuk L, yaitu kita buat 4,35. Kemudian untuk T-nya juga kita buat dalam bilangan pecahan atau tidak bilangan bulat, sehingga kita menggunakan float, tidak menggunakan INT. Kemudian kita letakkan sebutannya yaitu T. Kemudian kita masukkan nilainya yaitu 6,27. Guys, si Adrian ya. Kemudian Si Adrian ini. di dalam tanda petiknya ini kita nyatakan nilai P untuk yang P. Kemudian dalam tanda petik 2 yang kedua kita gunakan nilai L. Kemudian untuk menyatakan yang L. Kemudian di sini kita buat lagi nilai T. Jadi nilai T ini untuk sebutan T yang di atas, untuk yang ini. Kemudian tujuannya adalah untuk mencari luas balok. Kita simbolkan sebagai, di sini tidak disebutkan, sehingga langsung saja kita gunakan rumusnya, yaitu 2 dikali dalam kurung P kali L, kemudian ditambah P kali T, kemudian ditambah lagi oleh L dikali dengan T. Dan di setiap ini jangan lupa untuk menekan titik dan koma, karena tanpa titik dan koma itu akan error. Contohnya di sini kita tidak membuat titik dan koma. Kemudian jangan lupa kita save dan kita jalankan, dan ternyata error. Karena kenapa? Karena tidak ada titik dan koma setelah rumus ini. Jadi kita perlu titik dan koma setelah rumus. Kemudian kita jangan lupa untuk save, kemudian kita jalankan, dan terjadi. Sehingga luas balok kita dapatkan di sini setelah dihitung oleh komputer yaitu 160,749. Ya, dan begitulah cara mencari luas balok dengan bahasa coding. Kemudian selanjutnya kita mencari volume tabung. Jadi tujuannya di sini kita hapus lagi, yaitu mencari volume tabung. Kemudian rumusnya pun kita ganti. Jadi volume tabung itu rumusnya adalah P dikali R dikali R dan dikali
T. Kemudian di sini jadi dikarenakan kita menggunakan P dan R dan T, maka di dalam menginput data kita membutuhkan yang tiga itu. Yang pertama yaitu P. Seperti yang kita tahu, kalau P itu adalah bilangan yang tidak bulat, sehingga kita gunakan float P. Berapa float P? Float P adalah 3,14. Kemudian jangan lupa untuk titik dan koma. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan R-nya yaitu merupakan bilangan bulat, sehingga kita menggunakan INTR, yaitu sama dengan 9. Jangan lupa titik dan koma, kemudian enter lagi. Kita masukkan nilai T, karena nilai T bukan bilangan bulat, sehingga kita menggunakan float. Oke, jangan lupa buat float, dan kemudian kita masukkan simbolnya yaitu T. Berapa T-nya? Kita buat saja 11,57, dan jangan lupa untuk titik dan koma. Kemudian di syiat nih kita tidak menggunakan nilai P lagi, tapi nilai P. Nilai P adalah untuk menandakan nilai P untuk P. Kemudian di sini bukan lagi menggunakan nilai L, tapi menggunakan nilai R. Nilai R untuk jari-jari, atau kita ubah saja ini jadi jari-jari. Dan nilai jari-jarinya ini untuk simbol R. Kemudian kita ganti untuk nilai tingginya, kita simbolkan T kecil, bukan T yang besar. Kemudian kita masukkan untuk mencari volume tabung, dan kita masukkan di sini rumusnya, dan jangan lupa returnnya untuk mengakhiri sebuah codingan. Kemudian jangan lupa untuk menekan Ctrl Save. Kemudian kita cek dulu dan tidak ada error. Kemudian kita jalankan. Dan di sini kita dapat nilai dari volume tabungnya yaitu 2942,71. Ya. Dan 3 bangun ruang telah selesai. Kemudian kita ingin mencari cara untuk membuat kalkulator sederhana. Untuk kembali dan membersihkan ini semua, tinggal tekan Ctrl N, dan semuanya akan hilang dalam sekejap. Kemudian kita langsung saja kita masukkan pagar, dan pastinya include, dan tanda kecil, tanda besar. Di dalamnya kita letakkan IOStream untuk yang pertama, dan yang kedua jangan lupa untuk pagar dan include. Kemudian tanda kecil dan tanda besar dan kita masukkan di dalamnya adalah string. Kenapa string? Karena kita membuat banyak kode, bukan cuma satu, tapi banyak. Jadi kalau untuk membuat banyak kode, kita menggunakan include string. Kemudian di sini kita tekan using namespace seperti biasa, dan jangan lupa untuk menekan std, kemudian titik koma, kemudian untuk int main karena jumlahnya yang banyak, sehingga kita menggunakan int, kemudian tutup dan buka kurung, buka dan tutup kurung, kemudian
Di sini kita gunakan kurung kurawan, kemudian enter, kemudian kita masukkan saja untuk mencari bilangan 1. Karena bilangannya merupakan bilangan bulat, tidak ada yang berkoma, sehingga kita gunakan int. Kemudian kita masukkan sini bilangan 1 dan bilangan 2 dan fill. Jangan lupa untuk titik dan koma sekali saja, kemudian enter lagi, kemudian kita masukkan float. Floatnya kita tidak tahu, bisa saja bilangan bulat atau bilangan yang berkoma, jadi kita gunakan float saja. Kemudian enter lagi dan kita masukkan string itu, karena sangat banyaknya kode yang digunakan dalam membuat kalkulator sederhana ini. Kemudian kita jelaskan apa-apa saja yang mau dicari, cout, kemudian dalam tanda petik 2 kita masukkan pilih operator aritmatika. Kemudian kita tandai dias dan kita enter, yaitu kita masukkan handle. Dan jangan lupa untuk ditutup dengan titik dan koma. Kemudian cout lagi, lebih kecil 2 kali dan tanda petik 2 kali. Kemudian yang pertama yang mau kita cari adalah penjumlahan. Kemudian jangan lupa untuk lebih kecil 2 kali, kemudian tekan handle untuk mengenter dalam codingan tersebut. Kemudian jangan lupa kita untuk tutup dengan titik dan koma, kemudian enter, cout lagi, lebih kecil 2 kali dan tanda petik di dalamnya kita tekan. Yang kemudian yang kedua kita mencari pengurangan. Kemudian kita enter lagi untuk mengenter dalam codingan. Dan jangan lupa kita tutup dengan titik dan koma. Kemudian yang ketiga kita ingin mencari perkalian. Kemudian kita tutup dengan handle. Jangan lupa untuk kita tutup dengan titik dan koma. Kemudian cout lebih kecil 2 kali, tanda petik 2 kali. Kemudian yang keempat kita ingin mencari pembagian. Tanda kecil 2 kali, kemudian handle lagi. Dan jangan lupa untuk kita tutup dengan titik dan koma. Kemudian yang untuk kelima, cout dan tanda petik 2 kali. Yang kelima kita ingin mencari modulus. Apa itu modulus? Modulus adalah sisa dari pembagian. Kemudian kita handle lagi. Kemudian jangan lupa kita tutup untuk titik dan koma. Dan cout lagi untuk menspasi di dalam codingan tersebut. Jangan lupa kita tutup dengan titik dan koma. Kemudian enter lagi, kita masukkan saja dalam titik 2, dalam petik 2 kita tekan masukkan pilihan titik 2, kemudian diakhiri dengan titik dan koma. Kemudian kita tekan CIN.
dan fill. Kemudian kita tutup dengan titik dan koma, kemudian enter 2 kali. Kemudian kita memasukkan cout dalam petik 2. Kita masukkan bilangan pertama, kemudian titik 2, kemudian kita tutup dengan titik dan koma, kemudian enter lagi. Kemudian jangan lupa CIN tanda lebih besar 2 kali dan fill, kemudian titik dan koma. Kemudian yang kedua cout lagi, tanda lebih kecil 2 kali, kemudian tanda petik 2 kali. Kemudian kita masukkan di dalamnya, masukkan bilangan kedua. Jangan lupa untuk titik 2-nya. Kemudian jangan lupa kita akhiri dengan titik dan koma, karena itu sangat berfungsi sekali dalam codingan ini. Kemudian kita buat lagi CIN tanda besar bilangan kedua, dan yang ini maaf, ini adalah bilangan pertama, bilangan pertama. Kemudian di sini jangan lupa kita tekan untuk titik dan koma, kemudian enter dan enter 2 kali. Kita tekan di sini switch, kemudian dalam kurung pilih ini untuk pilihan. Kemudian kita tekan lagi di sini kurung kurawan dan enter lagi. Kemudian kita gunakan case yang pertama, jadi kejadian yang pertama artinya. Kemudian titik 2, kemudian kita masukkan sini hasil sama dengan bilangan pertama ditambah bilangan kedua. Kemudian jangan lupa untuk kita tutup dengan titik dan koma, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita tekan di bawah hasil. Kemudian kita letak sini operasi sama dengan tanda petik 1 kali, dan dalamnya kita simbolkan adalah plus. Kemudian jangan lupa untuk titik dan koma, kemudian enter lagi. Kemudian kita letak sini break untuk stop, untuk tidak melanjutkannya ke pengurangan. Jadi pengerjaannya secara satu-satu. Kemudian di sini kita buat lagi case kedua, kejadian kedua. Case kedua kita letak di sini titik 2, kemudian hasil sama dengan, karena di sini pengurangan, kita gunakan bilangan pertama dikurang bilangan kedua. Jangan lupa untuk titik dan koma, kemudian enter lagi. Kemudian operasi, kemudian sama dengan ini kita simbolkan dengan kurang. Kemudian jangan lupa untuk titik dan koma, enter lagi. Dan untuk case yang ketiga, jangan lupa untuk break, untuk break dan titik koma. Kemudian case ke 3,
titik 2, hasilnya sama dengan bilangan pertama dikali bilangan kedua, titik dan koma, kemudian enter. Operasinya kita lambangkan kali, kemudian jangan lupa untuk titik koma, kemudian enter, dan jangan lupa untuk menekan break dan tutup dengan titik koma. Kemudian untuk case yang keempat, titik 2 kali, kemudian hasilnya dicari dengan bilangan pertama dikali bilangan kedua. Jangan lupa ditutup dengan titik dan koma, kemudian operasinya sama dengan, kita tandai dengan kali. Untuk case yang keempat, yaitu kita gunakan pembagian. Maka kita gunakan garis miring, kemudian di sini kita tandai di dalam satu petik kita tandai garis miring. Dan di sini jangan lupa untuk kita gunakan titik dan koma, dan break titik dan koma. Kemudian untuk case yang kelima, titik 2, yaitu hasilnya untuk mencari sisa dari pembagian, kita gunakan persen, yaitu bilangan pertama persen bilangan kedua. Jangan lupa titik dan koma, kemudian enter, kemudian operasinya pastinya kita tandai dengan persen. Kemudian di sini titik koma, jangan lupa, kemudian break lagi. Break dan titik koma, kemudian enter lagi. Kemudian di sini kita default, kemudian titik 2, kemudian sini kita masukkan cout, kemudian tanda lebih kecil 2 kali, kemudian dalam petik 2 kita masukkan ini salah memasukkan operator. Kemudian setelahnya kita handle, jangan lupa kita handle, dan kita tutup dengan titik koma. Karena sudah, setelah ini kita enter, dan di sini kita cout lagi lebih kecil 2 kali, dan tanda petik, dalam tanda petik kita masukkan sini garis enter, garis. Kemudian di sini kita tekan enter. Dan kita tutup dengan titik koma. Kemudian di sini kita gunakan cout lebih kecil 2 kali,
kemudian tanda petik 2 kali, dalamnya Di sini. Ini juga ada sejul. dan tanda petik lagi. Jadi tanda petiknya 2 kali, kemudian dalamnya kita buat tanda kecil 2 kali, kemudian kita buat bilangan pertama lebih kecil 2 kali, operasi, kemudian lebih kecil 2 kali, bilangan kedua tanda kecil 2 kali, kemudian kita tutup dengan tanda petik yang kedua, spasi, dan dalamnya ini kita masukkan sama dengan, kemudian di sini kita buat lebih kecil hasil, kemudian tanda kecil lagi 2 kali, handle, kemudian kita tutup dengan titik dan koma, kemudian jangan lupa untuk kita Ctrl S, kita simpan saja ini sebagai kalkulator sederhana. Ini kita save, kemudian kita cek apakah ada yang salah, dan di sini salah. Kita analisis dulu kenapa salah, ternyata tidak ada T-nya, dan kita Ctrl S lagi, kemudian kita cek lagi apakah ada yang salah, dan tidak ada yang salah, langsung kita jalankan. Dan di sini kita masukkan untuk pilihan pertama, pilihan ke satu, oke, pilihan 1 berarti kita menggunakan penjumlahan. Kita pengen menjumlahkan 9 dan 6 sehingga hasilnya 15. Kemudian kalau kita ingin menggunakan pengurangan, tinggal kita tekan pilihan kedua, kemudian kita enter, masukkan bilangan pertama. Kita ingin mengurangkan 20 dengan 15, kita enter dan hasilnya adalah 5. Kemudian kita ingin menggunakan perkalian, kita pilihlah pilihan ketiga, enter, kita masukkan bilangan pertama yaitu 9 deh, 9, kemudian bilangan kedua kita buat 8, dan hasilnya betul, 9 kali 8 adalah 72. Kemudian kita ingin mencari pembagian, tuh jangan lupa kita masukkan pilihan keempat, kemudian dari untuk pembagian 100 dibagi 10 berapa sih? Jadi jawabannya adalah 10. 100 dibagi 10 adalah 10. Kemudian pilihan kelima, modulus. Tinggal kita tekan angka 5. Kemudian bilangan pertama adalah 10 dan bilangan kedua adalah 5. Hasilnya adalah 10%, 5 sama dengan 0. Jadi begitulah menggunakan kalkulator sederhana dan cara atau bahasa C++ nya. Ya, motivasi saya sebagai mahasiswa baru adalah kawan-kawan jangan malas-malas dalam mengetik, apalagi untuk mencoba di dalam pemrograman ini, karena dengan praktek kita bisa mahir dan bisa lancar, sehingga tidak perlu lagi untuk mengcopy paste dari ChatGPT, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan AI, malahan kita yang bisa membuat AI-nya. Ya, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.